Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Jabirin radhiyallahu anhu, dan hadis riwayat dari sahabat Jabir bin Abdullah. Qala, dia berkata, qala Rasulullah, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, u'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun qabli, nusirtu birru'bi masirata syahrin wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahuran, fa ayyama rajulin adrakathu sholatu falyusalli. U'titu, aku diberikan khamsan, 5 hal, lam yu'tahunna, yang belum pernah diberikan 5 hal itu, ahadun, oleh seorang pun, qabli, sebelum aku. Aku diberikan kelebihan 5 macam, yang kelebihan itu belum pernah diberikan kepada nabi-nabi sebelum aku, kata Rasulullah. Apa saja? Nusirtu birru'bi masirata syahrin. Nusirtu, aku diberikan pertolongan oleh Allah, birru'bi, untuk mampu melihat musuh, masirata syahrin, dalam masa atau perjalanan 1 bulan. Wa ju'ilat, dan dijadikan li, untukku, al-ardu, bumi, masjidan, sebagai masjid, wa tahuran, dan alat untuk bersuci. Fa ayyuma rajulin, maka di mana seseorang, adrakathu, telah sampai, ya, hu padanya, as-salatu, waktu salat, falyusalli, maka hendaknya ia salat. Wa dzakara al-hadisa, wa dzakara, dan menyebutkan al-hadisa, hadis, yakni hadis berikutnya, wa fi hadisi Hudzaifah radhiyallahu anhu, dan pada hadis Imam Hudzaifah, sahabat Hudzaifah, inda muslimin, menurut Imam Muslim, wa ju'ilat turbatuha lana tahuran idza lam najidil ma'a. Wa ju'ilat, dan dijadikan turbatuha, tanahnya, lana, bagi kami, tahuran, sebagai alat bersuci. Tanah yang dimaksud turab itu debu. Idza lam najid, apabila kita tidak menemukan al-ma'a, akan air. Wa an Aliyin, dan dari sahabat Ali radhiyallahu anhu, inda Ahmada, menurut Imam Ahmad, wa ju'ilat turabu li tahuran, wa ju'ila, dan dijadikan at-turabu, debu, li, untukku, tahuran, sebagai alat untuk bersuci. Mari bapak-bapak kita baca terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Jabirin, dan dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, qala, telah bersabda Rasulullah, Rasul Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, u'titu, aku diberikan khamsan, 5 macam, lam yu'tahunna, yang belum pernah diberikan 5 macam itu, ahadun, kepada seorang nabi sekalipun, qabli, sebelum aku. Nusirtu, aku diberikan pertolongan, birru'bi,
untuk mampu melihat musuh masirata syahrin dalam waktu 1 bulan, wa ju'ilat dan dijadikan li untukku al-ardu bumi, al-ardu bumi masjidan sebagai masjid, wa tahuran dan alat bersuci. Fa ayyuma rajulin maka di mana seseorang adrakathu telah mendapati ia as-salatu waktu salat, fal yusalli maka hendaknya ia salat. Wa fi hadisi Hudzaifah dan pada hadis sahabat Hudzaifah radhiyallahu anhu inda muslimin menurut Imam Muslim, wa ju'ilat dan dijadikan turbatuha tanahnya lana bagi kami tahuran alat bersuci, idza lam najid apabila kita tidak menemukan al-ma'a air. Wa an aliyin dan dari sahabat Ali radhiyallahu anhu inda Ahmada menurut Imam Ahmad, wa ju'ila dan dijadikan at-turabu tanah atau debu li untukku tahuran sebagai alat untuk bersuci. Bapak-bapak, hadirin dan saudara-saudara, ini babnya tentang tayamum. Tayamum itu apa? Tayamum itu pekerjaan sebagai pengganti wudu manakala orang tidak mendapati air atau berhalangan untuk menggunakan air. At-tayammumu fil lughati mutlaqul qasdi. Ya. Secara bahasa tayamum itu artinya adalah menyengaja sesuatu secara mutlak atau mengerjakan sesuatu. Wa huwa masdarun min babit tafa'ul. Dia adalah isim masdar dari kalimat at-tafa'ul. Wa fi syar'i dan secara hukum syariat qasdut turabu at-tahuru an-na'imi bi sifatin makhsusatin istibahatun lis-salati au massul qur'ani awit tawafi. Secara syariat yang namanya tayamum adalah menyengaja menggunakan debu untuk bersuci, debu yang bersih, debu yang naim, debu yang terbang kalau ketiup angin, dengan sifat-sifat tertentu istibahatun lis-sholati untuk membolehkan orang sholat atau untuk membolehkan orang menyentuh Al-Quran atau tawaf, maka itu namanya tayamum. Al-Quran menyebutkan surat Al-Maidah ayat ke-6, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Di buku Bapak nggak ada ya.
Wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian hendak sholat, maka famsahu wujuhakum, ya, basuhlah mukamu. Wa aydiyakum ilal marafiqi, basuhlah tanganmu, kedua tanganmu sampai siku-siku. Wamsahu biru'usikum, dan usaplah sebagian kepalamu. Wa arjulakum ilal ka'bain, dan basuhlah kakimu sampai mata kaki. Di Quran wudu itu syaratnya cuma 4. Basuh muka, basuh tangan sampai siku, ngusap sebagian kepala, sama basuh kaki sampai mata kaki. Tapi ternyata sampai ke kita rukun wudu itu ada berapa? Ada 6. Pertama niat, kedua basuh muka, ya, niatnya dibarengkan dengan basuh muka. Yang ketiga ngusap sebagian, basuh tangan sampai siku. Keempat ngusap sebagian kepala. Kelima membasuh kaki sampai mata kaki. Keenam berurutan, ya. Nah, niat sama berurutan adanya bukan di Al-Quran, tapi adanya di hadis. Maka orang kalau memaknai Al-Quran tanpa paham asbabun nuzulnya, tanpa tahu penjelasannya lewat hadis, maka pemahamannya pasti akan keliru. Akan keliru. Orang wudu cuma 4, basuh muka, basuh tangan, usap kepala, basuh kaki. Nggak ada niat, nggak ada tertib. Berarti kalau begitu basuh kaki dulu boleh dong. Ternyata ada penjelasannya dalam hadis. Fa illam tajidu ma'an, kata Allah, kalau kamu tidak mendapati air, fatayammamu sha'idan thayyiba, maka bertayamumlah dengan debu yang suci. Caranya adalah famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu, usaplah wajahmu dan usap pula kedua tanganmu. Itu tayamum. Jadi tayamum berbeda dengan wudu. Bahwa Rasulullah SAW menjelaskan pada hadis yang pertama, aku diberikan kelebihan oleh Allah, yang kelebihan ini 5 macam, belum pernah diberikan kelebihan kepada nabi-nabi yang lain. Bahkan bukan belum pernah, tidak pernah. Apa saja? 2 hal disebutkan dalam hadis ini. Dalam keterangan hadis yang lain sempurna. Kalimatnya begini, u'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun qabli. Nusirtu birru'bi masirata syahrin. Wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahuran. Wa uhillat liyal ghanaim. Wa kana an-nabiyyu yub'atsu ila qaumihi khassatan wa bu'istu ila an-nasi kaffatan. Wa u'titu syafa'ata. Itu hadisnya itu. Aku diberikan kelebihan 5 macam. 5 macam itu apa? Pertama, aku bisa melihat kedatangan musuh dalam waktu 1 bulan. Jadi orang mau menyerang Nabi, ya, sebulan yang akan datang, itu Allah sudah kasih tahu kepada Rasulullah. Masya Allah, luar biasa ya. Emang kita, ya, orang mau bunuh kita nggak tahu. Kalau Rasulullah 1 bulan sebelumnya sudah dikasih tahu. Yang kedua, Allah jadikan untukku bumi itu masjid, tempat sujud, tempat sholat. Jadi umat Islam sholat itu boleh di mana saja, tidak mesti di masjid atau di musola, di mana saja boleh.
Beda dengan umat yang lain, mereka ibadah itu kudu ada di tempat ibadahnya masing-masing. Kalau ibadahnya tidak di tempat ibadahnya masing-masing, ibadahnya tertolak. Kalau orang Islam, ya, mau di masjid boleh, di musola boleh, di rumah boleh, ya, di kebun boleh, ya, di tanah lapang boleh, ya. Tapi tentu ada tempat yang lebih bagus, yaitu masjid, musola. Yang ketiga, wa uhillat liyal ghanaim, halal untukku harta rampasan perang. Jadi ada namanya ghanimah, ada namanya fai. Kalau ghanimah harta rampasan perang yang diperoleh sebab peperangan. Jadi musuh menyerang umat Islam, dilawan oleh umat Islam, musuh kalah, maka harta rampasan perangnya namanya ghanimah. Itu ada prosentasi pembagiannya. Tapi kalau fai' itu harta rampasan perang yang didapat tanpa peperangan. Jadi ini musuh mengatakan mau menyerang, begitu didatangi mereka takluk, tidak sampai terjadi peperangan. Nah, itu harta rampasan perangnya namanya fai'. Kalau fai' itu seluruhnya milik Rasulullah. Harta rampasan perang itu seluruhnya milik Rasulullah. Tapi Rasulullah sekalipun itu milik beliau secara pribadi, tetap dibagikan kepada sahabat-sahabatnya, umatnya. Nabi-nabi yang lain harta rampasan perang nggak boleh dibawa pulang. Zaman Nabi Musa, kalau menang perang lalu mendapatkan rampasan perang, itu harus ditaruh di tanah lapang, ya, ditaruh di tanah lapang, diserahkan kepada Allah. Ya Allah, ini harta rampasan perang, aku serahkan kembali kepada Engkau. Nanti Allah kirimkan petir, ya, petir itu menyambar, lalu kemudian terbakar, harta rampasan itu habis. Itu zaman dulu begitu. Itu yang ketiga. Yang keempat, wa kana an-nabiyyu yub'atsu ila qaumin khassatin. Nabi-nabi sebelum aku diutus untuk kaum-kaum tertentu. Ya. Misalnya Nabi Musa itu untuk kaum Bani Israel, Nabi Isa untuk kaum Bani Israel. Wa bu'istu ilan nasi kafatan, tapi aku diutus untuk seluruh umat manusia. Kemudian yang kelima, wa u'titu syafa'ata. Nabi-nabi yang lain tidak bisa menolong umatnya besok di akhirat, tapi aku diberikan kuasa penuh namanya syafaat untuk bisa menolong umatku nanti, mereka yang pada terpeleset masuk ke dalam neraka. Bahkan janji Rasulullah, beliau menyampaikan syafaati li ahlil kabair min ummati. Syafaatku akan aku berikan kepada umatku, mereka yang banyak punya dosa-dosa besar. Jadi umat ini yang punya dosa besar, yang mati membawa iman, meninggal membawa iman, besok di akhirat kalau misalnya terpeleset masuk neraka, akan diberikan pertolongan oleh Rasulullah, namanya syafaat. Kembali kepada pokok persoalan hadis ini, yaitu wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahuran. Bumi ini dijadikan masjid dan bumi ini menjadi tahur, alat untuk bersuci. Nusirtu birru'bi ay wa nusirtu 'alal aduwi birru'bi walau kana baini wa bainahu masirata syahrin. Ya, aku diberikan kelebihan oleh Allah bisa melihat musuh pada waktu masa 1 bulan. Ya, jadi sekalipun nanti dia akan memusuhi Rasulullah itu
1 bulan yang akan datang, tapi Allah sudah tunjukkan kepada beliau. Wa ju'ilat liyal ardu masjidan, dan dijadikan bumi ini sebagai masjid untukku. Fal muradu bil masjidi huna maudhi'us sujud wa yumkinu hamaluhu 'alal majaz. Maksud masjid di sini adalah tempat sujud. Jadi orang mau sujud, mau sholat di mana saja boleh. Ya. Karena sholat itu adanya bukan di masjid, ya, tapi sholat itu adanya di waktu. Sekalipun dia belum ada di masjid, kalau sudah masuk waktu, boleh sholat nggak? Boleh, ya terserah mau di mana. Ya. Cuman ya ada adabnya. Ya. Jangan cari sensasi. Begitu azan selesai, pas di lampu merah, ya motornya di standar, gelar sejadah, pakai sarung, sholat di pinggir jalan, itu namanya sensasi. Tempo hari ada itu, tuh, orang Pekalongan apa katanya daerah mana gitu. Ya, dia sholat aja di pinggir jalan, tuh. Itu cari sensasi namanya. Orang lagi kerja di sawah, dengar adzan, masuk waktu, naik dari sawah. Ya. Kalau misalnya ada air yang bersih, yang dia bisa mandi. Ya. Jadi dari rumah udah bawa bekal. Ya. Mandi rapi, ganti sarung yang bersih, baju bersih, ya gelar sejadah, sholat tuh di tengah sawah, boleh. Misalnya orang lagi dagang di pasar, ya, masuk waktu silakan sholat di pasar. Tapi jangan di tempat lalu lalang orang belanja. Ya, lalu lalang mikir, saya mau sholat. Ya. Wah itu juga nggak pas. Ya. Misalnya di warungnya dia buka, ya ada space untuk bisa sholat, digelar di situ silakan. Ya, misalnya kan di kita kan nggak kayak di Arab. Kalau di Arab kan masuk waktu sholat, orang dagang itu tinggalin dagangannya semua, nggak pakai ditutup tokonya, nggak juga dibawa itu kotak duitnya, tinggal aja. Kalau sudah hayya 'alas sholat, ya udah bring jalan semua ke masjid. Ya, nggak ada yang hilang, nggak ada orang mau nyolong. Ya. Kalau di kita hayya 'alas sholat, kita tinggal tuh warung, habis sudah. Iya, rapi beres. Ya, makanya ya kalau lagi ada yang aplusan, ya kalau enggak, ya, kadang kita lihat di toko-toko tuh mau di pasar Palmerah atau di pasar Selipi, ya karena dia dagang sendiri, dia ambil wudu, dia gelar sejadah, dia sholat di situ, boleh, nggak apa-apa. Sholat di gereja boleh nggak? Ya, misalnya sholat di gereja atau di rumah sakit non muslim, ya. Ustaz, saya jagain saudara saya, kebetulan saudara saya sebut saja Kristen, dia dirawat di rumah sakit Karolus, masuk waktu Isya, saya boleh sholat nggak Ustaz di situ? Boleh nggak? Boleh. Tapi pas arah kiblatnya ada gambar salib di situ, ya cari tempat yang lain, jangan di situ, ya. Boleh. Ya. Dan satu kelebihan gereja yang saya amati, itu ada ruangan khusus musola. Ya. Di luar gereja itu ada ruangan khusus musola, seperti yang saya lihat gereja Bunda Maryam itu yang di Kepak Duri, ya itu ada musolanya. Nah, saya tanya, ini kenapa gereja kok ada musolanya? Anu Pak, ini karyawannya banyak yang muslim. Oh, begitu. Ya. Coba masjid sebelahnya dipasangin gereja, ya rame nggak? Rame. Gimana tuh orang Islam? Ya, sebelah masjid dikasih ruangan buat kebaktian, misalnya. Itu. Ya. Jadi boleh, di mana aja boleh. Ju'ilat liyal ardu masjidan.
wa yumkinu hamluhu alal majazi, dan memungkinkan orang itu melaksanakan di situ. Ya. Jangan kemudian karena semuanya dianggap masjid, ya, ya, tempat lalu lalang orang, dia main sholat aja di situ. Ya. Itu berarti mengganggu kenyamanan orang lain. Jadi ibadah boleh, tapi jangan sampai mengganggu kenyamanan orang lain. Baca Quran ibadah apa enggak? Ibadah. Tadarus Al-Quran sampai jam 11, jam 12 malam masih pakai speaker kenceng, ganggu enggak? Nah, berarti ibadah tapi mengganggu kenyamanan orang lain. Nah terus bagaimana? Kan disumpahin sama orang tuh, gimana tuh orang mau tidur berisik gitu ya. Ya nanti malaikat yang hitung, dah pahalanya ada berapa, ya, mengganggunya orang lain menjadi dosa berapa, ada hitung-hitungannya. Ya. Kayak saya lagi giliran ngaji sama ibu-ibu, ya. Saya udah ngomong, ibu-ibu kalau ngaji sama saya jangan pakai bedak, jangan pakai bibir. Ya. Ya. Kenapa? Saya takut pahala ngajar saya kalah sama ngelihat, ya, muka perempuan. Ya. Ya kan ngelihat perempuan lain dosa apa enggak? Hah? Wah, bahaya ini kalau bilang enggak ini ya. Iya. Kalau ngelihatnya sepintas nggak apa-apa. Tapi kalau ngelihatnya mendeleng, nah itu. Iya, melotot gitu ya. Apalagi mata kita, kepala kita sampai ngikut, ya, sampai begini. Oh, nah, itu dosa. Ya. Apalagi, nah, benar kata Pak Mamat, ya. Perempuan bonceng motor nyimpangin kita, ya. Mana motornya model motor gede lagi. Pasti kan kalau bonceng nungging. Pakainya celana ketat, kaos ketat. Kaosnya ketarik ke atas, celananya ketarik ke bawah, sampai merek celana dalamnya kelihatan. Bagaimana kira-kira? Dosa apa enggak kita ngelihat? Ada yang bilang, ya, dilihat jadi dosa, ya, enggak dilihat mubadzir, ada barang bagus katanya. Ya, tetap aja dosa, ya. Tetap dosa. Gitu. Misalnya orang sholat Jumat nutup jalan, nah ini masih ada, ya. Sholat Jumat nutup jalan karena masjidnya nggak muat, ya. Mengganggu, merepotkan orang yang pengguna jalan. Bagaimana tuh? Dosa apa enggak? Terus hitungannya bagaimana ini? Nanti hitungannya urusan Allah. Orang bikin acara nutup jalan, nggak ada alternatif lain yang bisa memudahkan orang lewat, ya, mungkin pernikahan, mungkin, ya, hal lain. Hatta bikin maulid nutup jalan, ya. Ya, orang sampai pentok-pentokan itu, mobil udah mau belok di situ ditutup, mau mundur nggak bisa, belok kanan jalannya sempit, simpangan sama yang lain. Ya Allah. Nah ini hal-hal yang perlu dipertimbangkan oleh kita. Orang berbuat kebaikan, jangan sampai kebaikan yang dia lakukan mengganggu terhadap orang lain. Tuh. Jadi mau sholat silakan, tapi jangan sampai dengan sebab kita sholat orang lain terganggu. Mentang-mentang sholatnya di depan pintu. Orang mau keluar nggak bisa, mau masuk nggak bisa. Sementara pintunya situ doang, orang suruh nungguin sampai dia selesai. Itu namanya ganggu. Itu nggak boleh begitu. Wa ju'ilat liyal ardu masjidan, dijadikan bumi untuk tempat sujud. Wa fi lafdzin ju'ilat li kulli ardin
thayyibatan masjidan wa tahuran, dan dijadikan untukku setiap bumi itu semuanya suci, semuanya baik, ya, untuk tempat sujud dan suci. Wa qauluhu falyusalli, dan sabdanya falyusalli, fa ayyuma rajulin adrakat sholatu falyusalli, siapa orang yang sudah sampai pada waktu sholat, ya, maka dia harus sholat. Fal amru bis sholati ba'da idrakil waqti, maka sholat itu dikerjakan sesudah mendapatkan waktu. Innama huwa ba'da tayammum, tetapi dia dalam melaksanakan sholat, kalau ada air ya berarti sesudah wudu, kalau nggak ada air ya sesudah tayammum. Wa amma qablahu fala tasihhu sholatu illa li faqidit tahuraini ikhtiramanil waqti. Khususnya tayamum itu mengerjakannya sesudah masuk waktu sholat. Kalau wudu, misalnya zuhur 12 kurang 20 jam 11 udah wudu, selama dia belum batal, maka wudu yang dikerjakan sebelum masuk waktu sholat boleh buat sholat. Buat sholat fardu zuhur sama asar boleh. Habis sholat zuhur zikir, baca Quran, masuk waktu asar, wudunya belum batal, langsung buat sholat asar boleh. Atau biasanya maghrib sampai isya, ya, maghrib sampai isya, wudu maghrib buat sholat maghrib sama buat sholat isya boleh. Tapi kalau tayamum, ya, tayamum itu satu kali tayamum untuk ibadah, satu kali ibadah wajib, kecuali ya ikhtiraman lil waqti li faqidit tahurain, kecuali orang jaga dua kesucian, ya, lalu karena hormat waktu zuhur sudah mepet asar, ya, kemudian dia tayamum buat zuhur, buat sholat asar juga. Sebab kalau tayamum lagi untuk sholat asar khawatir tertinggal dalam berjamaah misalnya, nah itu boleh, tapi jarang. Falhasilu anna fi'ala sholati ma'murun ba'dal wudu'i au ba'dat tayammumi, maka kesimpulannya bahwa mengerjakan ibadah sholat itu diperintahkan sesudah wudu atau sesudah tayammum. Fadhahaba Syafi'i wa Ahmad, maka berpendapat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad ila annahu la yajuzu tayammum illa biturabin tahurin, ya, tayamum tidak boleh kecuali dengan debu yang suci. Imam yang lain boleh, pokoknya yang penting debu. Ya, yajuzu tayammum bi jami'i anwa'il ardi hatta bisakhrati. Tapi menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad gunakan debu yang suci. Biasanya debu yang suci itu yang menempel di benda-benda. Ya misalnya ini di kaca, di jendela, pintu atau tembok-tembok, ya. Itu debu nempel. Berdasarkan ayat Allah, fatayammamu sa'idan thayyiba, tayamumlah dengan debu yang suci. Wa amma hukmu tayammum, maka adapun hukum tayammum, famadhabuna wal aksarun annahu la yarfa'ul hadas bal yubihus salat. Menurut madhab kita dan banyak dari para ulama menyebutkan bahwa tayamum itu tidak bisa menghilangkan hadas, la yurfa'ul hadas. Kalau wudu kan niatnya nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari. Kalau tayamum niatnya nawaitut tayammuma listibahatis shalat.
Kalau wudu, saya niat wudu untuk menghilangkan hadas kecil. Kalau tayamum, saya niat tayamum untuk membolehkan sholat. Sama juga orang beser, orang yang kencingnya udah netes terus, wudunya boleh nggak dengan kalimat lirafil hadasi? Saya niat wudu untuk menghilangkan hadas kecil karena Allah, padahal dia udah ngeces, udah netes terus. Lah kalau netes kencing punya hadas nggak? Punya hadas, berarti wudunya bukan untuk menghilangkan hadas. Sehingga orang yang ngeces kencing atau perempuan yang istihadah netes darah terus, dia wudunya kalau sudah masuk waktu sholat. Kemudian niat wudunya nawaitul wudu'a listibahatis sholat, sama dengan niat tayamum. Saya niat wudu untuk kebolehan sholat, karena wudunya tidak bisa membatalkan hadas. Sama bahwa tayamum itu tidak bisa mengangkat hadas, sehingga kalimatnya tidak lirafil hadasil asghari, tapi kalimatnya listibahatis sholat. Fayastabihu bihi faridatan wahidatan wa ma sya'a minan nawafil. Fayastabihu, maka dibolehkannya, bihi tayamum itu, faridatun wahidatun, satu kali tayamum untuk satu kali sholat fardu. Wa ma sya'a minan nawafil, boleh kalau untuk ibadah-ibadah sunnah. Orang niat tayamum, saya niat tayamum buat sholat duhur, selesai sholat duhur baca Quran, boleh nggak? Boleh. Ya, selesai sholat duhur, sholat ba'diyah duhur, boleh nggak? Boleh, tanpa ada tayamum lagi. Tapi begitu masuk waktu asar, sekalipun dia belum batal itu tayamumnya, maka tidak bisa tayamum sholat duhur buat sholat asar. Wala yajma'u baina faridataini bitayammumin wahidin. Ya, tidak bisa dihimpun dua sholat fardu dengan satu tayamum. Wa yajuzu ayyusalliyal fardha wal janaiza bitayammumin wahidin. Dan boleh orang sholat fardu, sesudah sholat fardu sholat jenazah dengan satu tayamum. Ya, ada yang membolehkan. Wa in kanatil janaizu fardu kifayatin, sekalipun sholat jenazah itu fardunya fardu kifayah. Lianna fardiyatahu la tata'ayyanu ala hadin fayanzilu manzilatan nawafil kadza haqqaqahun Nawawiyyu fi syarhi Muslimin. Jadi orang tayamum sholat duhur, selesai sholat duhur nyolatin jenazah dengan tayamum yang buat sholat duhur, boleh. Lah sholat jenazah kan fardu, iya, tapi fardunya bukan fardu ain, fardu kifayah. Fardu kifayah apa artinya? Kalau fardu ain, kewajiban yang berlaku bagi setiap pribadi muslim. Tapi kalau fardu kifayah, kewajiban yang apabila sudah dikerjakan oleh orang lain, gugur kewajiban bagi dirinya. Karena itu yanzilu manzilatan nawafil, maka fardu kifayah itu diposisikan seperti ibadah sholat sunnah. Itu kata Imam Nawawi. Lalu bagaimana praktek tayamum? Udah pernah praktek tayamum belum? Iya, sebagian sudah ya. Yang pernah bepergian jauh apalagi haji atau umroh,
biasanya ada tayamum. Jadi tayamum itu yang dibasuh, yang diusap muka, tangan sampai siku. Prakteknya begini. Nawaitu tayammuma listibahatis salat lillahi ta'ala. Tepukkan. Ya. Tepukkan, usapkan ke muka. Ini atas, muka paling atas adalah tumbuhnya rambut. Kanan kiri lebarnya adalah centilan, ya. Kemudian bawahnya adalah janggut. Janggut itu berarti di bawah apa namanya nih? Kening, di bawah kening ya, kening ini namanya apa? Dagu ya. Nah, maka tangan ini seperti ini, ratakan, selesai. Kemudian ambil lagi yang kedua kali. Kalau kita pakai cincin, copot cincinnya. Pakai jam tangan, copot jam tangannya. Terus tempelkan tangan kanan di atas tangan kiri, tapi pada posisi jari jemari. Lalu tarik ke belakang sampai lewat siku. Kalau sudah lewat siku, diputar tangan kanannya. Lalu geser maju, ketemu jempol dengan jempol. Ini yang kanan sudah diusap pakai tangan kiri, ya. Yang kiri belum diusap, maka gantian tangan kiri ditempelkan di atas tangan kanan pada posisi ujung jari jemari. Tarik ke atas sampai siku, putar balik, ketemukan dua ujung jari. Ayo coba praktekin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu tayammuma listibahatis salat. Saya niat bertayamum untuk mengerjakan salat. Ayo praktekin bareng ini. Plek ya. Angkat, usapin ke muka. Ratakan. Ratakan sampai selesai ya. Lalu tepukkan lagi yang kedua. Plek pada posisi selain yang ditepukkan pertama ya. Nah, pindah. Ayo tangan kanan di atas, dibalik, tangan kanan di atas, posisikan seperti ini, ya. Tarik ke belakang sampai siku, diputar. Nah, terus geser maju, bertemu dua jempol. Oke, selesai. Yang kiri, geser sampai siku, putar kanan, ketemu dengan jempol, selesai. Nah itu tayamum. Kalau begitu tayamum sama nggak sama wudu? Beda ya. Beda jauh. Yang membatalkan tayamum adalah hal-hal yang membatalkan wudu. Tambah yang membatalkan tayamum adalah manakala bertemu dengan air. Batal udah tayamumnya kalau ada air. Karena tayamum pengganti wudu. Nah, bapak-bapak dan saudara-saudara, jadi ini 3 hadis ada kesamaan. Maka saya sengaja saya baca sekaligus. Dan keterangan di dalam kitab Misbahul Dhalam itu juga sekaligus. Baik, sampai di sini mungkin ada yang kurang jelas, dipersilakan. Sudah jelas semua? Alhamdulillah. Baik bapak-bapak dan saudara-saudara yang dirahmati Allah. Jadi tayamum itu hanya ada di Islam. Luar Islam bersuci tidak ada yang dengan debu, ya. Bersuci ya dengan air. Dan menurut Imam Abu Hanifah, alat bersuci itu ada 3. Air, debu, api. Kalau bersuci dengan api, piye? Emang main debus apa gimana? Alat untuk mensucikan itu ada air, ada debu, ada api. Air dan debu kita sudah paham. Tapi kalau api, di mana fungsinya mensucikan?
bukan mensucikan pada anggota badan, tapi mensucikan pada benda yang tercampur dengan najis yang tidak bisa dipisahkan. Misal, orang-orang dulu di kampung kalau bikin batu bata di sawah, itu tanah lempung, tanah liat dicampur sama teletong kebu. Nah, ya. Teletong kebu najis apa enggak? Tapi kok kalau tanggal 1 Suro buat raup muka, gimana itu ya? Ya. Teletong kebu, ya, dan kotoran-kotoran binatang yang lain semuanya najis. Berarti setiap satu batu bata itu najis karena tanahnya dicampur dengan teletong kebu, teletong sapi. Bagaimana cara mencucinya, membersihkannya? Dibakar. Kalau batu bata itu sudah masuk tungku, yang tadinya warnanya coklat tanah, kemudian dibakar jadi warnanya merah, maka berarti hilang najisnya. Berarti api bisa jadi alat untuk bersuci, tapi bukan kotoran yang ada di badan kita, tapi kotoran yang ada di benda-benda. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, mudah-mudahan apa yang kita bahas, kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan ini masih nanti kedepannya masih terkait dengan tayamum, baik tayamum untuk wudu maupun tayamum untuk mengganti mandi hadas besar. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matiin celok.